yang saya akan sampaikan secara terbatas, tidak akan saya sebarkan ya, saya sebarkan sesuai permintaan. Mudah-mudahan tidak ada yang keberatan. Jadi Bismillah, atas rahmat, taufik dan hidayah Allah semata kita pada hari ini berkumpul ya di Zoom ya. Ini hadir di sini Mas Allah ya, Ketua ya, Direktur Pemilik dari Batik Travel di Jogja yang kami hormati Pak Wasis. Kemudian dari keluarga besar Ahmad Sari, kakak-kakak saya, adik-adik saya, dan juga keponakan-keponakan saya yang sangat saya cintai. Dan juga sahabat-sahabat kami luar biasa ya di Indonesian Muslim Society in Denmark ya, komunitas Muslim Indonesia yang ada di Denmark, yang Masya Allah ya, mereka sahabat-sahabatnya yang luar biasa hidup di luar, yang persahabatan kami sangatlah dekat, alhamdulillah ya. Dan kita ini, Masya Allah, ini betul-betul rahmat yang besar dari Allah. Ini diawali jujur aja, awalnya dimulai dari adik saya yang saya hormati, Erwin ya, beliau yang mempunyai ide kenapa kita nggak melakukan umroh bersama keluarga, terus kemudian didukung 100% oleh almarhumah ibu yang sangat kami cintai, yang kemudian wafat ya setelah Ramadan kemarin. Untuk dilanjutkan, dia berpesan ini amanah harus dilanjutkan kalau saya meninggal, seperti itu. Jadi juga makanya tadi udah dimasukin daftar beliau untuk ikut, tapi tidak bisa ikut karena beliau sudah dipanggil Allah. Kemudian kita bekerja awalnya keluarga besar Ahmad Sari merencanakan awal yang pertama kita mencoba mencari informasi banyak travel, jujur aja banyak yang saya hubungi. Coba adik saya juga ikut menghubungi sekian kesana kemari melakukan diskusi awal. Nah akhirnya kita mengkerucut untuk bersama dengan Batik Travel ya, dan konsep yang kemudian di tengah-tengah itu saya diskusi sama istri. Kayaknya alangkah baiknya juga mengajak teman-teman di Denmark, ya, teman sahabat kami yang di Denmark untuk berangkat umroh bersama-sama. Dan Masya Allah ya, antusiasmenya sangat besar di teman-teman di keluarga besar Ahmad Sari sekitar 40, di Denmark juga 40, dan bukannya nggak mungkin bertambah terus, saya nggak tahu, makanya kita pikirkan kapan kita menutup batasnya, karena yang tahu detail teknisnya nanti dari Pak Wasis ya. Tapi pertama ini rahmat dari Allah, ini luar biasa. Konsep yang kita bawa umroh ini sungguh saya semuanya. Saya berusaha, saya sampaikan dengan juga insya Allah saya kenal, berusaha untuk menyampaikan menjalankan umroh yang memang satu, berjalan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita harus belajar dulu sebelumnya ada manasik segala macam sebaik mungkin. Kemudian juga sebisa mungkin dengan nyaman. Nyaman itu juga mendukung kekhusyuan ibadah kita ya. Dan ini saya membawa rombongan orang Denmark. Orang Denmark itu biasa hidup nyaman, nggak pernah antri, semuanya sangat dipercaya, kehidupannya untuk di dunia lain dibandingkan tempat lain jadi sangat nyaman. Jadi saya juga hati ini ada kondisi yang agak lain. Dan juga keluarga besar kami yang waktu juga bervariasi, cukup sebagian anak-anak, maka harus diupayakan yang pelayanan sebaik mungkin. Saya berangkat haji sama istri berdua berkata, kita niatkan adalah untuk melayani. Insya Allah kami berniat untuk berangkat untuk melayani jamaah. Dan saya jelas itu ya, tidak akan mengambil 1 sen pun keuntungan untuk pribadi kami. Tentu saja dengan bekerja dengan Batik Travel, itu beliau berbisnis, tentu saja walaupun beribadah tentu saja kita harus memperhatikan semua. Tetapi insya Allah mendukung bagaimana program yang sangat fleksibel. Artinya
saya mengajukan tidak perlu ada biaya-biaya koper, biaya-biaya baju, biaya pembimbing dan lain-lain supaya membuat lebih murah. Kemarin saya sempat berpikir untuk mengurangi kalau bisa biaya hotelnya nggak usah pakai makan, tetapi kalau ternyata harganya bedanya sedikit ya buat apa seperti itu, karena saya mendengar ada beberapa kasus kalau hotel itu menawarkannya, ada teman kasus travel yang hotel menawarkannya tadinya hanya sarapan doang. Dia, wah murah, diambil setelah di belakang, loh ternyata nggak ada full board-nya, minta full board ternyata kenaikannya mahal. Tapi kalau kebalikannya, dia menawarkannya full board semuanya, kemudian belakang kita minta dikurangi hanya sarapan aja, pengurangannya sedikit. itu kondisi orang bisnis di Arab seperti itu, kita harus memahami juga ya kita. Nah itu yang mungkin yang lebih tahu dari Pak Wasis, tapi kita akan berusaha beribadah sebaik mungkin, nyaman dan nyaman dan tetap murah, seperti itu. Itu yang konsep yang kami bawa seperti ini. Bismillah ya. Pertama, mari kita menjaga niat kita karena Allah, bukan karena hal yang lain. Ibadah ini mudah-mudahan menjadikan barokah, menjadikan manfaat yang besar buat kita semuanya. Pertama itu ya, yang kedua ya kita berdoa semoga ini mudah-mudahan Allah memberikan rahmat taufik kita ya kepada kita semua sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau urusan ini, kalau saya bilang semua urusan lebih penting berdoanya, kemudian kita berusaha ya. Itu aja mungkin pendahuluan dari saya. Dan nanti kita akan selanjutnya, saya kira saya persilahkan Pak Wasis untuk memberikan penjelasan. Kemudian setelah itu tanya jawab ya. Nah, karena banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke saya juga ada. Saya punya catatan pertanyaan-pertanyaannya, tapi mungkin saya kemarin berpikir dengan bertemu langsung dengan Pak Wasis maka akan menjadi lebih kadang-kadang kalau melalui saya bisa jadi saya sampaikan ada dispute ya, ternyata nggak seakurat yang harusnya disampaikan oleh Wasis. Jadi kerjasamanya itu gini, untuk rombongan dari Indonesia maka full dengan kerjasamanya dengan Pak Wasis di Batik Travel. Untuk yang di Denmark nanti ada dua hal. Jadi yang kalau berangkat dari Denmark maka tiket pesawat saya akan kerjasama dengan Travel. Ya, travel yang Al-Andalus termasuk yang paling besar untuk di Denmark, karena itu yang diajak kerjasama oleh pemerintah Saudi untuk haji itu Al-Andalus dari Denmark. Saya sudah kontak beliau untuk sedang menyiapkan quotation-nya untuk berangkat untuk pesawatnya, tiket pesawatnya. Jadi saya belum bisa menentukan harganya seperti seberapa, tapi saya akan negosiasi sekuat mungkin. Yang kedua juga untuk gini, ada juga varian yang misalkan orang Danish yang kemudian visanya adalah bukan di Indonesia, karena visa di Indonesia juga ada biayanya sekitar 120 US dollar. Maka itu kalau itu akan dikurangi juga kalau memang visanya bikin sendiri di Denmark. Untuk yang Danish citizen maka dan itu mudah. Nggak ada yang sudah berubah sekarang visa, sebenarnya tidak ada kekhawatiran, itu perkara yang mudah. Juga namanya di airport, saya pergi haji tahun 98, pertama kali pergi, beberapa kali rutin haji umroh, itu maka sekarang masalah ya, mau turun di Jeddah, turun di Madinah itu saya kemarin semuanya pergi sendiri juga nggak ada masalah apa-apa, karena sudah hampir sama dengan kita turun dan naik di Dubai atau di tempat lain. Itu secara garis besar yang bisa saya sampaikan. Bismillah, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Wasis. Tafadhol Pak Wasis. Baik, jazakumullah khairah Pak Aslam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Ibu, seluruh keluarga besar Ahmad Sari, dan juga Bapak Ibu keluarga besar yang ada di Denmark. Ya, IMSD namanya Pak Wasis, Indonesian Muslim Society di Denmark. Kebetulan saya ketuanya. Oh, insya Allah. Indonesian Muslim Society Denmark.
Wah, Masya Allah. Baik, ya semoga selalu mencintai Allah dan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah pada malam hari ini, Insya Allah kita sharing-sharing, kemudian mungkin beberapa sudah disampaikan rencana-rencana untuk keberangkatan, baik dari keluarga yang dari Indonesia maupun keluarga yang ada di Denmark. Barusan saya kirim ke Pak Aslam, itu ada itinerary, ya, jadi mungkin bisa sedikit membantu kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kegiatan apapun nanti silakan bisa di arrange juga sendiri. Misalnya oh ini nggak perlu ada ini, oh ini semuanya sudah pernah ke sini atau bagaimana, monggo. Ya, intinya adalah fleksibel semuanya. Dan alhamdulillah untuk keluarga yang ada di Indonesia, per tadi siang kami konfirmasi untuk tiketing di Garuda masih available, jadwal yang cukup nyaman, jadwal yang tidak terlalu banyak harus liburnya karena ada Sabtu dan Ahad ya, mungkin akhir pekan. Kemudian alhamdulillah insya Allah pada bulan Februari ini masuk ke, kalau dalam istilah travel itu medium season, medium season. Atau mungkin kita juga sering mendengar kalau di Saudi ya, akhir tahun atau Ramadan itu masuk ke high season. Dan semoga ya ini semoga tidak ada perubahan berarti ya, karena di tahun 2023 kemarin di bulan Januari, Februari hingga Maret ya, di Saudi ini banyak kasus-kasus hotel yang luar biasa. Jadi mulai mungkin boleh saya flashback terlebih dahulu supaya dapat gambaran secara umum ya tentang perhotelan. Yang pertama adalah gambaran perhotelan, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah umroh, standarisasi untuk bintang grade hotel di Saudi ini bisa kita bilang tidak standar. Artinya ada beberapa hotel yang dia klaimnya adalah misalnya 4 star atau bahkan mungkin 5 star. 5 star yang standar itu hanya ada di Komplek Grand Zamzam, kemudian di beberapa hotel yang memang sudah ma'ruf kita kenal sebagai hotel, misalnya Hilton atau Marriott, yaitu memang standar bintang 5. Namun demikian ada beberapa yang tidak standar juga. Contohnya adalah pelayanan dari bellboy, room boy, itu hampir bisa dibilang karena pegawai-pegawainya ini terbiasa dengan kerjaan yang full. Jadi mereka mungkin di sisi ini tidak bisa kita bilang standar. Saya sering menyampaikan kepada para jamaah di Indonesia itu, kalau pengen dibersihkan kamarnya ini terutama bagi hotel-hotel bintang 3 atau hotel-hotel bintang 4, itu paling cepat ngundang bellboy itu dengan ngawe. Ngawe. Apa bahasanya Pak Aslam? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya tahu. Sini manggilnya itu pakai rial. Wah, itu cepat sekali itu. Pakai rial 10 rial atau 5 rial itu kalau suruh nanti bersihin kamar, wah sudah nanti dari toilet sampai kamar itu insya Allah akan dibersihkan dengan cepat dan orangnya senang hati. Nah, berbeda kalau kita ngawenya kosong gitu. Nah, ini nggak ada apa-apanya nanti ya, besoknya dia nggak lewat situ lagi. Nah, jadi per Desember atau akhir November tahun lalu, tahun 2022, itu terjadi kenaikan luar biasa. Saya masih ingat sekali karena saya ada booking hotel di Makkah Tower bulan Februari tanggal 20-an kalau tidak salah.
Itu sudah jauh hari sebelumnya saya booking. Waktu saya booking itu semalamnya 700 real, itu bintang 5. Dan ada view view haram, ya view haram, view Ka'bah, view Ka'bah. Nah, kemudian setelah mendekati ya, jadi sudah jamaahnya sudah di sana. Nah, ternyata ketika kita check in di hotelnya itu luar biasa. Kita dapat tagihannya 1.600 real kalau tidak salah. Jadi dari 700 real ternyata jadi 1.600. Nah, karena waktu itu masih kejadian-kejadian pertama, saya nggak mau tahu waktu itu. Sudah, saya nggak mau tahu, pokoknya dulu ngomongnya 700 real ya 700 real, saya bilang gitu. Ya akhirnya kita ngeyel-ngeyelan sambil padu ya. Alhamdulillah itu kita diberikan harga lamanya. Nah, jadi setelah itu mulai November akhir, kemudian Desember, hotel itu semua meroket. Waktu pertama meroketnya baru 200%. Kemudian di akhir Desember, nah akhir Desember itu mulai terjadi tragedi. Ya. Tragedinya adalah hotel-hotel bintang 5, 5 star terutama, karena diserbu oleh jamaah-jamaah dari Timur Tengah, yang mereka ini kalau nginep di hotel nggak ada yang mau bintang 3, bintang 4. Hampir semuanya nyerbunya bintang 5, sehingga terjadi kekosongan atau sulitnya untuk booking di hampir semua hotel bintang 5 sekitaran Masjidil Haram. Kalau yang jauh, kalau yang sekitar 2 kilo naik bis itu masih banyak lowongnya. Nah, di Desember itu kalau di pertravelan hampir semuanya paham, hampir semuanya kena masalah itu. Hotel-hotel dan hotel-hotel terutama bintang 5, hampir semuanya bermasalah. Kemudian di bulan Januari itu ternyata tidak turun ya. Jadi harusnya middle season itu harusnya agak turun, ternyata tidak turun tapi malah naik lagi. Jadi setelah bintang 5-nya diserbu, mulai ke bintang 4-nya. Jadi mulai bintang keempatnya juga mulai naik. Februari mulai bintang 3-nya juga mulai naik yang untuk sekitaran Masjidil Haram. Jadi banyak sekali mungkin Bapak Ibu pernah membaca di situs-situs atau di link-link web itu banyak sekali permasalahan hotel. Dan sampai saat ini qadarullah tidak turun seperti zaman awal-awal. Jadi sudah ada kenaikan yang cukup lumayan, sehingga kalau kita membandingkan harga umroh harga umroh sebelum pandemi itu saya masih ingat sekali, itu kita start dari Jogja itu cuman 21,5 juta Pak Aslam. Itu sudah start dari Jogja, kemudian landing di Jeddah, dan saat ini jadi perbandingannya sudah ganti harga untuk perhotelan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai, yang penting kan stabil gitu. Ya, Bapak Ibu, yang penting itu stabil sehingga ketika kita melakukan penawaran tidak ada kejadian-kejadian yang luar biasa, ataupun seperti yang kemarin terjadi ya, orang booking dibalikin hotel, dibalikin uang bookingnya sampai demikian. Jadi kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Alhamdulillah kita sangat minor sekali mendapatkan musibah-musibah seperti ini. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, partner-partner kami cukup bertanggung jawab. Nah, dan yang paling penting tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Aslam. Jadi selain sisi teknis, sisi ibadah, sisi teknis ini memang harus sangat diperhatikan supaya jangan sampai kejadian-kejadian dalam perhotelan ini tidak ditanggung-jawabi. Kalau kejadian bisa saja terjadi dimanapun atau kapanpun waktunya, namun yang penting adalah mendapatkan travel yang semoga bertanggung jawab gitu. Misalnya Bapak Ibu ada perjalanan umroh dengan Line Travel, demikian. Jadi ini sebagai
mukadimah terlebih dahulu Pak Aslam, kejadian-kejadian maupun standarisasi hotel di Saudi. Tadi sempat disampaikan karena ini memang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu yang ada di Denmark mungkin sering mendapatkan pelayanan standar Eropa. Nah, kalau besok standar Arab. Standar Arab ini ya pegawai-pegawainya banyak orang-orang Bangladesh, orang-orang India, maupun bahkan orang Indonesia juga ada. Ya, standarnya agak berbeda. Jadi kadang-kadang kalau kita temui ya hotel bintang 3, hotel bintang 4, biasanya ada minumnya, kadang-kadang nggak ada, harus minta dan lain sebagainya. Kemudian soal kunci hotel itu kadang-kadang cuma dikasih 1, mau minta penggadaan jadi 2 itu nggak boleh. Wah, kayak seperti ini. Jadi memang kalau hotel-hotel yang tidak standar 5 star itu hal-hal seperti ini akan banyak kita temui selama di Saudi. Nah, kemudian yang kedua kemarin kami sampaikan, kami tawarkan kepada Pak Aslam adalah hotel-hotel yang selama ini sering kami pakai. Sehingga kalau sering kami pakai ini, ya insya Allah kita sudah terbiasa dengan manajemennya, terbiasa dengan permasalahan-permasalahan di dalamnya apabila terjadi, misalnya kayak minum, kemudian towel atau handuk, kemudian kamarnya ternyata harusnya kuat, isinya cuma 3 dan lain sebagainya. Jadi karena memang hal-hal seperti ini seringkali terjadi di lapangan, maka kami tidak bisa asal menawarkan hotel yang selama ini belum atau jarang kami bermuamalah dengan mereka. Sehingga ini bisa mengurangi resiko-resiko kami ketika mungkin siapa tahu gitu ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kemudian hotel di Madinah kami kemarin sempat tawarkan adalah Tabah Tower, atau kalau di Google itu bisa diketik Tabah Tower atau Abroad Tabah. Kemudian itu jaraknya sekitar 100 meter. Kemudian yang di Makkah kami ada 2 partner kami, yaitu Aska Sofa. Ini seperti saya tadi sampaikan, Aska Sofa ini kalau di Google standar hotelnya ini adalah 5 star, tapi kalau saya nganggapnya ini 4 star ya. Atau nanti bisa di Anjum. Kemarin Pak Aslam juga sudah lihat di Anjum. Kalau di Anjum memang kamarnya lebih besar, kamarnya lebih bagus, kemudian standarisasi hotelnya juga lebih bersih, lebih nyaman, kamarnya lebih besar daripada Aska Sofa. Hanya memang jaraknya kalau di Anjum ini ketika kita melihatnya dari Grand Zamzam atau Zamzam Tower, ini ada di sebelah kiri. Sebelah kiri agak pojok ke atas gitu. Nah, kalau Aska Sofa ini sebelah kanan dan aksesnya ini lebih mudah di Aska Sofa. Jadi Aska Sofa ini menang di akses Bapak Ibu. Akses untuk sholat. Ketika mulai untuk sholat atau mendekati atau sudah adzan, anggap saja demikian ya, Bapak Ibu ternyata ada yang harus atau baru kebangun gitu. Nah, ini akses untuk menuju ke masjid insya Allah lebih mudah dari Aska Sofa. Tidak banyak jalan-jalan yang ditutup. Artinya kalau ada yang ditutup, ini masih ada jalan yang lebih mudah untuk bisa diikuti sholatnya. Sehingga kita tidak terlalu habis waktu mencari jalan, mencari tempat untuk sholat. Dan ini saya kira jadi pertimbangan yang paling penting kita dalam memilih hotel. Artinya kemudahan-kemudahan untuk ibadah ini memang harus kita pikirkan juga Bapak Ibu. Demikian mungkin mukadimah dari kami Pak Aslam. Tiketing tadi sudah kami sampaikan juga. Untuk keluarga yang dari Indonesia, kita memilih Garuda karena selama ini kalau dari sisi kemudahan, alhamdulillah kalau tahun ini mulai tahun 2022 ini Garuda sudah open, mereka menjual langsung ke travel-travel. Kalau sebelumnya mereka hanya dikuasai oleh 4 wholesaler di Indonesia, sehingga ada
banyak intrik-intriknya demikian. Nah, kalau sekarang mereka sudah langsung jual ke travel sehingga kami sangat terbantu dengan kemudahan-kemudahan. Misalnya naudzubillah nanti ada Bapak Ibu yang ternyata tidak bisa berangkat. Nah ini kalau kita memakai misalnya Batik Air atau Lion Air, ini ada beberapa kesulitan untuk mundur. H- sekian ini ada beberapa kesulitan. Atau misalnya H-1 ya, H-1 itu kalau Lion Air Batik Air itu pasti sudah kena full tiket. Full tiket sekitar 15-an juta gitu. Nah, kalau di Garuda sebelum berangkat ini kenanya 3 juta. Jadi misalnya ada keperluan yang sangat mendesak, maka pilihan di Garuda ini jauh lebih aman dan nyaman. Kemudian dari sisi tempat duduk, jarak tempat duduk satu dengan depannya ini lebih nyaman di Garuda. Kami sudah berpartner dari beberapa waktu ini. Kemudian dari sisi makanan juga insya Allah jauh lebih baik ke Garuda. Kemudian dari sisi pelayanan mungkin pramugara-pramugari mereka juga sudah standarnya ya. Kalau itu hampir-hampir sama. Kemudian toilet. Nah, juga toilet ini juga penting kita perhatikan. Di Garuda lebih besar, lebih lengkap. Mereka ada misalnya di dalam toilet ini sikat gigi gratis. Nah, itu juga bisa kita pergunakan. Dan ya, namun kalau sudah habis ya karena sudah dipakai banyak orang ya, tapi sikat giginya bukan bekasan gitu ya, semuanya baru gitu, pakai sekali pakai gitu. Nah, jadi pelayanan yang di Garuda saya kira jauh lebih nyaman dan harganya tidak terlalu terpaut dengan Batik Air atau Lion Air ya. Kalau dengan Lion Air sekitar 1,5 juta, kalau Batik Air hanya sekitar 600.000, 600-an ribu. Nah, sehingga kami sudah memakai semuanya, Lion Air sudah pernah, Batik Air sudah pernah, Garuda juga sudah ada. Saudia, nah Saudia kenapa kok nggak Saudia? Nah Saudia Airline di mulai musim pembukaan di tahun 2022 ini jam mereka ini agak kurang nyaman. Jadi kalau berangkat jam 7.50, nah ini kan terlalu pagi. Artinya kita harus ada di bandara ini check-in-nya 4 jam sebelumnya. Nah, cukup merepotkan. Kemudian ada juga yang malam, tapi malam ini bukan untuk travel, bukan untuk grup tiket gitu. Kemudian pulangnya juga agak nggak enak. Yang jam 19 ini juga paket yang mendarat di Madinah tidak ada. Kita hanya bisa pakai itu jam 3.30 dari Saudi atau jam 8.50 dari Saudi. Sehingga ini pilihannya kalau kami pribadi secara travel juga ini kurang nyaman untuk dipakai oleh jamaah karena mungkin sudah ngantuk dan luar biasa terlalu lama di bandara. Dari sisi hotel, kemudian nanti itinerary bisa disesuaikan, kemudian pesawat, insya Allah pilihan yang terbaik untuk saat ini. Kemudian untuk keluarga yang ada di Denmark, tadi sudah kami sampaikan, yaitu bisa. Jadi kalau tiket mungkin sudah ada travel yang ada di sana. Kemudian kalau ada visa. Kemarin kami juga ada jamaah yang dari US, itu mereka arrange sendiri karena mungkin sering traveling ya. Jadi ada beberapa ada lima orang dari US itu mereka arrange sendiri sampai di visanya. Dan visa yang digunakan saya kurang paham kalau yang di Denmark seperti apa. Tapi dugaan saya nanti visa yang ada dari Denmark ini visa turis. Kalau nanti bisa meminta visa umroh,
ya mungkin akan lebih baik visa umroh. Kemarin keluarga yang dari US ini kebetulan qadarullah ini di Madinah sakit, Pak Aslam. Jadi ada satu jamaah tiba-tiba ini sesak nafas sehingga harus dibawa ke rumah sakit, kemudian dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar lagi, yaitu di King Fahd, ya, jadi dirujuk di rumah sakit tersebut, dan ternyata kami diberitahu oleh petugas yang mendampingi bedanya visa umroh dengan visa turis itu action dan tidak meminta bayaran karena sudah tercover dalam asuransi di visa tersebut. Nah, kalau visa turis memang harus dibayar terlebih dahulu oleh jamaah. Kemudian nanti baru jamaah bisa klaim dari tiket tersebut ke asuransi yang mengcovernya. Itu untuk perbedaan visa. Namun ya ketersediaan apa dari Denmark saya kurang paham, apakah ada visa umroh atau tidak. Dan kalau dari Indonesia kita hanya bisa atau lebih enak dengan visa umroh, karena ini yang tersedia untuk grup-grup travel. Kemudian ini ada pertanyaan, atau kita cut dulu, Pak Aslam? Tiga dulu. Baik, baik, Baik. itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk awalannya, gambaran umroh kita. Dari penawaran harga kemarin itu sudah ada mutawif, Pak Aslam. Jadi ada mutawif. Kalau mutawifah itu nanti hanya menemani ketika di Nabawi akan masuk ke Raudhah, ya, hanya menemani di situ saja. Tapi kalau misalnya mengingatkan setiap hari nanti ada mutawifahnya juga bisa kami usahakan. Baik. Baik, demikian. Masalah. Terima kasih. Monggo. Makasih banyak sekali. Maaf saya motong ini. Ngapunten, Iya. Mas Asis. Masalah, alhamdulillah. Jadi matur nuwun sangat ini. Makasih banyak Pak Wasis juga ya atas penjelasannya. Sangat lengkap ya, sangat komprehensif ya. Saya mungkin akan menggait pertanyaan supaya pertanyaannya yang kadang bisa komprehensif, artinya pertanyaannya dengan yang pertanyaan yang sudah titipan sebelumnya gitu ya, untuk saya jelaskan dengan jadi satu gitu kan ya. Baik, sebelum ini saya akan menjelaskan dulu sedikit karena ada pertanyaan dari Mas Wasis yang perlu saya jelaskan, pertanyaan mengenai visa, dan ini juga banyak pertanyaan di Denmark. Saya sudah mempelajari dengan detail mengenai visa dari Eropa ya. Saya sudah mengalami sendiri juga. Jadi untuk orang warga negara Indonesia, visa itu tidak bisa meminta walaupun kalau telepon orang yang bisa Saudi bilangnya bisa gitu, tapi kita sudah mengalami sendiri. Jadi hanya bisa dengan visa arrival atau bisa yang kita bisa visa turis yang berlaku 1 tahun, tapi hanya tempatnya tertentu. Kita harus pergi ke Jerman, itu ada kedutaan besar Arab Saudi di sana yang kita bisa meminta untuk bisa punya visa turis 1 tahun, atau kita pergi dengan visa on arrival. Kalau berangkatnya dari sini itu bisa, mungkin teman-teman dari Amerika melakukan visa on arrival seperti itu, kita bisa pakai itu, tetapi itu bukan visa umroh. Dan saya tidak mau ini, bagaimanapun saya bawa teman, tanggung jawab juga besar, jadi saya menyarankan untuk yang dari Denmark hanya ada 2 pilihan. Visa umroh bayar di Indonesia toh 120 US dollar aja, di sini juga bukan berarti lebih murah, karena kalau yang visa turis 1 tahun itu juga nggak mahal sebenarnya, sekitar hampir sama, sekitar 1 jutaan dalam macam kalau dirupiahkan. Tapi repot itu bikinnya. Jadi kita akan menggunakan visa umroh ditolong sekalian oleh Batik Travel, seperti saya lakukan 2 kali saya umroh Ramadan, saya menggunakan Travel Indonesia untuk bikin visa karena mudah.
Udah dikirim gitu aja, kirim ke kita kopinya, saya bahkan nggak ngeprint, cuma tunjukin aja di airport yang di handphone filenya visa, sudah berangkat, nggak ada masalah, dan sangat smooth ketika turun di Jeddah atau turun di Madinah, nggak perlu antri lagi bikin visa on arrival-nya gitu ya. Saudi jauh lebih baik sekarang dibanding dulu, tapi jangan bayangkan sepraktis, seefisien seperti di Denmark. Itu yang juga harus dipahami saya, bahwa orang-orang biasa semuanya well managed lah. Jadi itu yang harus di Denmark. Visa akan kita titipkan ke Indonesia, ke Pak Wasis Batik Travel. Untuk warga negara Danish citizen, maka kita akan minta bantuan Travel Al Andalus untuk membuatkan visanya, dan itu mudah, sangat mudah juga buat mereka untuk membuatkan. Saya punya kontak yang sudah baik dengan mereka, insya Allah. Jadi itu untuk penjelasan yang pertama mengenai visa. Kita cari yang aman lah, karena uncertainty di Saudi itu tetap aja gitu ya. Ya namanya sama saya mah guyonya sama orang Arab ya, harap maklum, itulahnya harap maklum lah. Jadi saya ngomong seperti itu supaya ekspektasinya seperti Pak Asyid tadi menjelaskan ekspektasinya seperti apa mengenai hotel. Nah, saya juga memahami hal itu dengan mendetail ya. Jadi itu yang pertama. Sekarang kita mulai saja dengan pertanyaan pertama dari Mbak Sari di Copenhagen. Jarak hotel di Mekah. Baik, pertanyaan saya komprehensifkan. Jadi mengenai jarak ini, yang ditanyakan karena kita ada alternatif. Tadi sampaikan di Mekah ada dua alternatif, Anjum sama Askasofa. Ya, jadi mengenai jarak mungkin Askasofa mungkin dijelaskan oleh Pak Wasis, tapi saya ingin menjelaskan pertanyaannya supaya komprehensif. Karena yang jadi pertimbangan gini, Anjum itu kalau ngomong masuknya ke Masjidil Haram yang baru, tempat masuk ada ekspansi yang gedung baru, itu paling dekat, sangat dekat, set gitu. Dan kadang-kadang kalau lagi dibuang malah gampang masuk. Itu Anjum, posisinya sebenarnya dekat. Tetapi kalau masuk menuju ke tempat mau masuk itu untuk masuk untuk tawaf, kalau untuk masuk segala macam cukup jauh jalannya, seperti itu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Tetapi tidak naik turun, karena sebagian pertimbangannya juga harus diperhatikan. Kadang-kadang ada yang mempertimbangkan dekat tapi jalannya naik tajam, mungkin ada seperti itu. Walau alam itu malah seperti itu. Sebagian seperti saya lihat di sebagian sisi sana mungkin kayak Le Meridian, Waltaen itu jalannya cukup naik turun ya. Buat yang mungkin ini yang nggak beda. Orang-orang di Denmark itu biasa jalan, biasanya beda, nggak ada masalah. Saya melihat fisik gitu-gitu mudah, tapi teman-teman di Indonesia mungkin akan agak bermasalah jalan-jalan yang naik turun dan lain-lain. Itu mungkin Pak Wasis bisa menjelaskan. Ini gambaran yang mungkin pertanyaan lebih kompleks. Kayak kira jarak tidak ada isu di Madinah, tidak ada isu. Kita nggak usah ngomongin jarak lagi di Madinah. Madinah itu 100 meter, baru dengan adzan kita lari aja juga bisa, nggak ada masalah. Madinah sangat nyaman, Atabah Tower atau satu lagi Kongot, semuanya jarak 100 meter dan jalannya datar, longgar, masuk masjid juga nggak ada masalah Bapak. Madinah sangat mudah dan nyaman. Mungkin Pak Wasis menjelaskan untuk bahan pertimbangan kita terkait dengan pertanyaan di Mbak Sari tentang hotel di Makkah. Tafadhol, Pak. Ya, baik. Seperti yang disampaikan tadi Pak Aslam, jadi kalau hotel yang Anjum dari sisi kamar cukup besar, cukup lega, kemudian dari sisi makanan juga lebih baik daripada Askasofa. Hanya memang akses untuk masuk ke masjid, kalau kita masuknya sholatnya di masjid perluasan, itu sepi sekali, cukup sepi ya. Itu dekat. Tapi kalau kita mau masuknya dari pintu mulai 79 sehingga nanti mau tawaf juga aksesnya lebih enak, itu harus muter sedikit. Ya, jadi jaraknya jadi lebih jauh daripada Askasofa. Kemudian kalau Askasofa ini jalannya tidak tidak naik banget dan juga ya hampir standar saja.
hampir-hampir standar, hampir-hampir rata. Cuman memang posisi Ka'bah kan itu kalau kita lihat ya, itu memang berada di lembah gitu. Jadi di tengah-tengah gitu, sehingga kalau mau ke kanan kiri itu pasti semuanya naik. Ya, naiknya ya naik-naik biasa gitulah, naik-naik biasa. Aksesnya mungkin kalau bisa share screen kita bisa lihat Kan Google Map aja Pak ya. Wasis, tafadhol share screen saya sudah bisa, silahkan bisa share screen. Oh, silahkan. Baik. Iya. Jadi Askasofa ini cukup dekat, Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat yang tengah ini, ya, tengah ini Masjidil Haram ini adalah komplek Masjidil Haram. Jadi kalau di situ warnanya agak kuning ini adalah pelataran, ya, bahasa Indonesianya apa, Pak? Ya, Pelataran gitu ya. pelataran, karena ada rumah makan The Pelataran di Jakarta malah. Jadi pelatarannya ini yang warna kuning ini ya, agak kuning ini. Kemudian Askasofa ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Ya, itu Askasofa. Jadi jaraknya cukup 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 dekat dan jalannya Ya, cukup sekitar 300-an meter, mungkin oke. 300-400 ya, Pak. Anu ya, Osis ya. Enggak nyampe, Pak. Oh, nggak Itu nyampe ya. paling iya, paling pol kalau dari sisi agak sini Ya. itu sekitar 200, 150, 200 meter. Ah, oke, Jadi oke, cukup oke, dekat. oke. Coba tunjukkan Anjum Kemudian sebelah sana kalau ini. Nah, ini Anjum itu, ya betul. ya sebelah kiri agak atas dekat Sheraton itu ada Anjum. Sebenarnya ini dekat sekali, tapi itu dekat dengan Ya Masjid betul, Perluasan. ya betul. Ya, waktu saya Ya, tunjukin di dalam videonya itu dekat sekali. Ya, J. ya, Ya, ya. cuman kalau mau akses Nanti ke, kita di hotel yang mana nih? Nah, nah, ini monggo belum ini diputusin. pilihan. Pilihan untuk Bapak Ibu. Kalau saya memang senang di Aska Sofa karena aksesnya lebih fleksibel dan lebih dekat. Dan anu ya, Semisalnya juga lebih banyak tempat makan ya. betul, Gue betul nanti jajan-jajan melewati itu ke Makkah Tower, Clock Tower itu, gue kelayaban itu lebih enak itu ya untuk jalan-jalan ya. Kalau sini ini iya, agak jauh ini jalan memang. betul. Oh, Oke, berarti ini malam ini termasuk memutuskan ini ya, hotelnya di mana ya? ya Monggo enggak, nanti ya bisa nggak harus malam ini. Kalau mau didiskusikan. memutuskan ya Pak Ketua monggo silahkan juga arahnya kemana. Nanti boleh diputuskan juga J. boleh, enggak sekarang juga boleh nanti sih. J. Ya, jadi untuk di Mekah itu pilihan yang kami tawarkan. Ya, Untuk di Madinah seperti tadi sampaikan, insya Allah tidak ada isu-isu yang perlu dikhawatirkan karena semuanya dekat dan jalannya nyaman, rata gitu. Mungkin demikian Pak Aslam untuk catatan di jarak hotel. J, masa cukup clear ya. Cukup clear saya kira-kira. Kita stop sharingnya Pak Osis ya. Oke. J. Eh, baik, saya kira cukup Mbak Sari ya untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Baik, kita ke pertanyaan kedua dari Om Asroh, yaitu transportasi dari Madinah ke Mekah pakai apa? Betul, Pak. Baik, transportasi dari Madinah ke Mekah ini sementara yang kami tawarkan kemarin adalah pakai bis. Nah, kalau diinginkan mau pakai kereta, saya sangat menyarankan juga pakai kereta. Nanti kita pilih kereta yang sekitar jam 15.30 atau jam 16.30 sehingga kita sampainya di Makkah itu sesudah atau pas maghrib atau sesudah maghrib sedikit. Karena kita perlu transportasi dari stasiun kereta Mekah ke hotel. Nah, kenapa kok sore sekali Pak Wasis? Apakah nggak bisa pagi? Bisa, pagi juga bisa. Nah, catatan untuk
yang perlu kita perhatikan. Jadi hampir semua hotel di Madinah maupun di Makkah itu mereka hanya bisa check-in kira-kira sudah siap ini sekitar jam 5, jam 6, atau jam 7 malam. Jam Sehingga kalau 7 kita Pak mau Wasis. check-in-nya Aktualnya jam jam 7 ya 7. Pak? Iya. Kata Pak Ipop jam 7 juga. Anjir. Jadi memang biasanya mereka jam 2 ini jamaah baru pada check out. Kemudian nanti pembersihan sekitar ba'da asar. Jadi pegawai-pegawai hotel itu membersihkan kamar baru ba'da asar sekitar mulai jam 4-an. Nanti selesai mungkin jam 5 atau jam 6 atau bahkan mungkin jam 7 baru siap untuk kita tempati. Nah, kalaupun karena alhamdulillah kalau Februari kan belum puasa ya. Nah, kalau nggak puasa begini lebih enak memang ketika kita bisa naik kereta ini agak pagian gitu. Karena saya pernah nyoba pagi. Ya, kita pernah nyoba pagi. Dan lalu apa yang kita lakukan? Nah, untuk menunggu di Makkahnya ya kita umroh dulu. Jadi siang-siang kita mungkin berangkat gambarannya ya waktu saya pernah pagi itu jam 8.30 pakai tren sampai di hotel menjelang duhur atau pas duhur gitu. Karena trennya ini 2 jam 10 menit. Jadi sekitar jam 11 kita sampai stasiun di Mekah. Kemudian transportasi dari stasiun Mekah ke hotel sekitar 30 menit sampai 1 jam. Jadi anggap saja jam 12 gitu ya. Jam 12 kita sampai di hotel. Kita titip barang dulu di hotel tidak masalah. Kemudian kita nanti langsung untuk umroh. Cuman ya jadi kesulitannya kita nggak bisa ke toilet kamar. Kita nggak bisa masuk kamar terlebih dahulu. Jadi kita hanya bisa menggunakan toilet di lobi atau mungkin di lantai 1 gitu untuk siap-siap umroh kita. Dan umroh kita di bulan Februari, insya Allah ini tidak panas. Hawanya cukup dingin, jadi tidak terlalu problem untuk dilaksanakan umroh siang-siang gitu. Jadi sekitar ba'da duhur kita makan, kemudian sekitar jam 2 baru kita mulai untuk umroh. Perkiraan kami sekitar nanti menjelang maghrib baru selesai untuk umrohnya. Dari tawaf, sa'i sekitar maghrib mungkin baru selesai. Nah, pas sekali itu sehabis maghrib, ya sehabis maghrib kami sarankan nanti ikut jamaah maghrib, kemudian langsung dijamak dengan isya di qashar gitu, sehingga nanti kita tinggal menuju hotel dan selesai ya tahalul gitu menuju hotel, kita tinggal makan malam dan istirahat. Jadi itu juga bisa jadi pilihan, hanya saja mungkin ada kesulitan di awal, terutama mungkin bagi keluarga yang membawa anak-anak kecil. Tapi kemarin saya bawa anak-anak juga, bawa anak-anak saya bawa 5 orang anak saya, ya alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti. Jadi itu perbandingannya. Kalau pakai bis kita berangkat dari Madinah sekitar jam 2 siang, sehabis makan siang. Kita akan sampai di Mekah sekitar jam 20 atau jam 21. Sekitar jam 8 malam, jam 9 malam ini insya Allah kamar sudah siap semuanya. Kita tinggal masuk, kemudian kita baru umroh sekitar jam 10 malam kalau mau langsung umroh. Demikian Pak Aslam untuk... Baik, saya akan Pak Master sebentar, saya jelaskan juga dari sisi ya. Jadi begini, ini mengenai alternatif pakai bis atau pakai kereta. Saya juga berpikir, saya dari pengalaman, saya beberapa umroh terakhir menggunakan kereta sangat nyaman, kecepatan tinggi, tapi kita nggak kerasa kayak goyang kayak kecepatan tinggi kereta di Indonesia. Dan sangat nyaman keretanya, dan sekitar hanya butuh sekitar 2 jam itu udah sampai, sementara pakai bis butuh sekitar 6 atau 7 jam. Itu yang pertama, saya kira itu salah satu pertimbangan yang baik. Yang kedua,
mengenai waktu ya. Dan saya sendiri memang selalu cari waktu yang kalau umroh Ramadan, kita itu Ramadan ya, kita pilih bukan malam, pagi jam 8. Karena cari waktu longgar, karena untuk Februari nggak terlalu masalah seperti Ramadan, tapi kita cari waktu longgar karena butuh seperti ini. Tadi kita sampaikan ibadah yang nyaman, yang khusyuk. Itu penting kita perhatikan. Jadi tetapi kalau kemudian saya nggak tahu ini, kalau kita yang langsung dari Indonesia turun yang tujuannya di Jeddah langsung umrah itu saya termasuk nggak setuju seperti kemarin. Kita datang istirahat dulu pagi-pagi, kita datangnya malam, pagi baru berangkat supaya memang sudah nyaman, sudah istirahat segala macam. Tapi kalau dari Madinah pakai kereta 2 jam itu sebenarnya tidak terlalu capek, bukan seperti dari Indonesia. Kalau dari Indonesia terbang langsung umrah, kalau saya tidak mendukung. Tapi kalau dari Madinah ke Mekah hanya 2 jam kemudian langsung umroh itu masih memungkinkan. Cuma tidak masuk kamar ya, tapi hanya butuh ke toilet aja kemudian jalan umroh itu bisa. Atau mau umrohnya malam juga karena nggak ada tarawih juga bisa. Saya kira bisa dipertimbangkan juga. Dan kita diskusikan 2 alternatif, satu hotel, yang kedua tentang waktu itinerary untuk naik kereta api ya. Jadi soal waktu umroh kita perhatikan bahwa kita memang cukup nyaman waktunya segala macam, dan siang tidak ada masalah ya, artinya memang bulan Februari apalagi saya bahkan Ramadan siang saya nggak pernah malam karena cari yang nyaman dan tidur seperti itu. Agak antik emang ini Mas, tapi saya menyukai metode seperti itu kan. Sama tur umrohnya yang saya ikut selalu saya menyarankan ikut yang saya kemarin mereka mau sore ngapain, akhirnya mau juga mereka baru pagi-pagi. Jadi seperti itu sebagai pertimbangan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Master, atau mungkin masih tadi silakan kalau ada yang perlu diklarifikasi. Ini penting juga. Tafadhol Pak Master kalau masih ada yang kurang jelas. Baik Mas Aslam ya Pak Wasis. Cukup jelas, berarti kemarin pertimbangan menggunakan bis karena supaya waktu masuk hotelnya itu pas gitu aja ya sebenarnya. Betul Pak, betul. Ya, oke. Artinya kalau pakai kereta, apakah ada konsekuensi lain misalnya? Ya katakanlah ada biaya tambahan atau ada yang lain-lain, mungkin Pak Wasis bisa menjelaskan. Baik, untuk kereta, kami akan sarankan Bapak Ibu ini mungkin kalau yang di Denmark sudah punya paspor semua, yang di Jakarta atau yang di Indonesia, saya kira ini mulai sekarang sudah persiapan paspor. Karena kalau yang dewasa sampai 10 tahun, kalau yang masih anak-anak di bawah 12 ini masih 5 tahun. Nah, ini segera disiapkan supaya apa? Supaya kita bisa jauh hari sebelumnya bisa beli tiket keretanya. Nah, kalau jauh hari sebelumnya ini sekitar 176 real. Nah, kalau mendekati itu sekitar bervariasi ya, 226 sampai 276 real. Jadi terpautnya cukup banyak kalau mendekati. Kira-kira kita sebulan sebelumnya ini sudah sudah isut untuk tiket keretanya supaya lebih ya lumayan lah ya, 100 real nanti lumayan itu. Ya. Kali sekian kan. Ya Itu lumayan untuk biaya. Itu. Ya. Oke. Insya Allah paspor dalam waktu dekat. Ini kita dorong teman-teman, insya Allah. Saudara-saudara. Insya Allah nggak masalah. Sudah bergerak kok ini Mas Osis. Sudah bergerak insya Allah. Baik, clear saya kira ya. Pak Mas ya. Baik, kita masuk. Iya. Oke, matur nuwun. Jadi kita sekarang masuk pertanyaan, saya kira ini pertanyaan sederhana aja, bahwa ada saudara mau ikut dari Bogor, bisa diatur terbang dari Jakarta? Bisa. Nggak perlu Mas Wasis yang menjawab ya, saya kira ini jelas bisa, karena sebagian dari rombongan di Indonesia itu berangkatnya dari 2 tempat, dari Jogja atau dari Jakarta. Gitu ya Mas Wasis ya, jadi nggak ada masalah. Cuaca di Saudi bulan Februari sudah dijawab, nyaman, tapi tidak sedingin di Denmark ya. Biasa yang di Denmark mungkin agak dikit ya, nggak apa-apa, tapi nggak panas, nyaman lah ya. Mungkin
Tapi enggak, summernya Denmark masih lebih dingin daripada musim dinginnya di Saudi, tapi enggak ada masalah. Enggak terlalu panas. Kita memang sengaja mempertimbangkan waktu memilih Februari, salah satunya adalah cuaca. Karena waktu itu sebenarnya kita idenya membawa dengan pergi dengan ibu yang umur sudah 90 tahun. Jadi kita betul-betul memperhatikan kenyamanan seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, ada info kalau sekarang banyak yang pergi umroh sekalian pergi ke Taif pakai kabel car. Apakah kita ada rencana juga ke sana? Baik, mungkin saya akan menjelaskan dikit tentang Taif dan lain-lain. Saya termasuk yang tidak terlalu menyarankan. Karena fokus kita itu kalau ke Taif, masalahnya ada waktu sholat kita yang hilang. Ingat ya, satu kali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 10.000 kali. Sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1.000 kali. Itu luar biasa pahalanya, besar sekali. Jangan sampai satu kali pun di sana sholat kalau macam kabel kar. Kita itu orang-orang Denmark, orang Indonesia kabel kar di mana aja ada. Biasa wisata yang nggak ada masalah seperti itu. Menurut saya, tapi nanti kita bicarakan kalau sebagian jamaah memang seperti itu. Tapi saya lebih cenderung kalaupun ada city tour dan lain hanya yang sedekat situ yang tidak mengganggu waktu sholat. Dan juga malah saya yang kepikir kita akan ada namanya wisata makan yang agak enak seperti di Madinah ada tempat-tempat makan ikan Pak anu yang segala macam yang mau. Mungkin nanti saya akan tambahkan juga beberapa tempat wisata mungkin atau pergi kita seperti mungkin ada sebagian nggak suka ke Corniche yang gitu-gitu aja pergi malam bisa kita pertimbangkan nanti kita bicarakan detail tapi secara umum saya cenderung mengatakan Taif tidak masuk dalam perencanaan tapi kita lihat nanti kalau jamaah sebagian besar mengarah ke situ mungkin Pak Wasis monggo kalau mau menjelaskan. Baik, jadi untuk ke Taif, ini kita akan jelaskan dari sisi traveling aja ya Pak Aslam. Ya, Karena kalau apa namanya, kalau bicara soal ibadahnya bagaimana, nah ini silakan nanti bisa dirembuk masing-masing. Dan memang benar, jadi ke Taif ini memakan waktu cukup banyak. Jadi kita berangkat sekitar jam 8 atau jam 9 pagi habis breakfast gitu. Kita nanti kalau memakai bis besar cukup lama, tapi kalau kita memakai yang 15 seat gitu, itu lebih cepat sekitar hampir 1 jam. Karena jalannya kita bisa memotong atau melewati pegunungan-pegunungan. Kemudian pulangnya kapan pulangnya ya. Jadi nanti mubang-mubang di Taif karena jaraknya ini sekitar 96 kilo dari Makkah. Sekitar 96 kilo dari Makkah. Itu sampai di sana nanti banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Kemudian kita pulang, kita akan sampai lagi di Makkah sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Sehingga kita akan kehilangan sholat asar dan sholat duhur di Makkah. Nah ini mungkin kalau bisa agak awal, artinya berangkatnya sekitar jam 8, kemudian tidak tunggu-tungguan dan tidak terlalu banyak belanja-belanjaan, nanti bisa sampai kembali di Makkah dengan kabel car-nya atau di sana namanya telefrik, itu sekitar jam 4 sore. Itu kita masih bisa ngejar sholat duhur dan asar di Makkah. Kita jamak takhir dan insya Allah itu jadi salah satu solusi masih mendapatkan pahala sholat di Makkah. Nah itu mungkin untuk penjelasannya Pak Aslam. Biayanya sekitar per orangnya 225 itu yang termasuk telefrik atau kabel car. Kemudian kalau tanpa telefrik dikurangi itu sekitar 150 real paling mahalnya gitu. Dan nanti misalnya
ada hanya beberapa orang saja, ya kita bisa memberangkatkan, mau 4 bisa, mau 20 juga bisa, ya tapi otomatis kalau berempat ini hanya berempat sekitar kemarin ada juga, jadi sekitar per orangnya jatuhnya cukup mahal, 400 sampai 600 real per orang. Tapi kalau 20 orang hitungannya sekitar 150 tanpa teleferik, kalau plus teleferik 225. Nanti kalau misalnya ternyata satu bis 40 itu berkurang sekitar 25 real lagi. Itu gambaran kegiatan di Taif dan biayanya, Pak Aslam. Clear, masalah, alhamdulillah ini. Jadi oke, kalau gitu nanti di sana ada tawaran ke Taif, nah, tapi bayarnya di luar paket. Mau ikut monggo, nggak ikut juga nggak apa-apa, gitu aja. Kayak gitu, nah itu cocok. Kayak jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Jadi saya catat nanti Taif termasuk salah satu program Arab Taif boleh difasilitasi. Kalau nggak ikut juga nggak apa-apa, dan ada bayarnya tidak termasuk paket, nanti bayar sendiri angkanya sekitar segitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Don. Pak Don ya, oke Pak Don ya. Iya Pak, terima kasih. Baik. Ini pertanyaan dari istri tercantik yang tercinta. Bagaimana kalau umrohnya besok paginya sekitar jam 8 atau 9 seperti yang biasa dilakukan? Ini istri saya, ini kebiasaan kami memang umrohnya pagi-pagi Ramadan ini. Cari waktu longgar. Ini hanya sekedar saran, monggo Pak Wasis mungkin kalau ada masukan. Jadi mungkin kalau jam 8 itu berarti sampai di Mekahnya malam ya. Malam kemudian istirahat, tidur, kemudian baru besok paginya setelah subuh sarapan baru kita umroh. Ini kalau di beberapa asatidzah diperkenankan, artinya cukup longgar. Kita istirahat dulu, tidur dan lain sebagainya, dan ya seperti kayak Ustadz Ami, Ustadz Romelan ini biasanya memang paginya, malam mereka sampai. Firanda juga gitu selalu. Oh, Ustadz Wirada juga gitu, Masya Allah. Jadi badan lebih fresh gitu ya, dan lebih seneng. Kalau fresh itu biasanya lebih seneng karena sudah tenaga sudah pulih dan sudah kenyang gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Cuman kalau pakai kereta ya dengan catatan kita cari kereta yang malam sekalian. Cuman kalau keretanya cukup malam, itu berarti kita stay di Madinah jadi lebih agak kalau pakai kereta ya, jadi lebih agak sore gitu. Tapi kalau pakai bis ya tidak ada masalah yang cukup berarti, bisa kita laksanakan jam 8 atau jam 9 pagi. Adapun kalau Bapak Ibu nanti kita bisa bagi juga, misalnya ada yang mau malamnya karena takut misalnya nanti melanggar larangan-larangan dalam berihram, kita bisa fasilitasi, atau mungkin nanti dibagi dua, ada yang malam, ada yang pagi. Nah, ini kita semua bisa fasilitasi, insya Allah. Ya, baik. Saya kira ini sebagai alternatif yang memang akan penting bahwa kita nyaman tidur, sudah makan, sudah mandi, nggak buru-buru. Kadang sebagian dari anak-anak kecil ya, untuk kemudian kita jalankan seperti itu. Cuma bahwa apalagi, tapi ini kan kalau yang sekamar berdua suami istri dan ini harus dijaga betul, larangan ihram harus dijaga betul ya, seperti itu yang harus dijaga. Seperti itu, tapi insya Allah tidak terlalu berat, menjaga cuma 1 malam aja ya. Jadi nanti kita lihat ya. Saya kira ini satu pertimbangan untuk kita putuskan bersama nanti. Baik, ini pertanyaan dari Mbak Ilma ini ya, Alia ya. Baik, mau tanya kalau hari terakhir itu tawaf wada jam 3 pagi, apakah bisa digeser lebih siang ya? Antara museum atau ponis itu ada yang dekat apa memungkinkan? Nah, betul Mas Aziz.
Ya, jadi hukum tawaf wada di umroh ini sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian tidak mensyariatkan adanya tawaf wada di dalam umroh. Namun berbeda halnya kalau haji, karena kalau haji ini jadi wajib dalam ibadah haji kita. Jadi karena hukumnya adalah sunnah, nanti boleh ada yang melakukan, boleh tidak. Dan waktunya silakan. Kalau di situ memang kebiasaan kami itu kalau pulangnya jam 7 malam di Jeddah, ini kita biasanya kalau pagi itu tawaf wada, kemudian kita sambil menunggu subuh, kita ada kajian, kemudian eh, atau mungkin tahajud bareng gitu. Kemudian kalau mau digeser ke siang juga bisa, geser ke siang juga bisa. Hanya saja memang kita perlu atur karena kita flight baliknya yang ke Indonesia adalah jam 7 malam. Ini berarti kita harus sampai di bandara 4 jam sebelumnya. Berarti jam 19 kurangi 4 jam 3. Ya, jam 3 sudah masuk di bandara. Artinya itu kalau dari misalnya langsung dari Mekah itu habis zuhur langsung lari itu. Langsung lari karena biasanya kan makan siang dulu ya. Makan siang itu bisa sampai jam 2 soalnya. Jadi kalau kami sarankan memang sebelum zuhur kita sudah out dari Mekah menuju Jeddah. Nah, karena outnya ini nanggung ya, dari Mekah ini outnya nanggung, maka kita jalannya ke museum terlebih dahulu atau ke Corniche untuk makan bakso gitu. Dan kalau mau tawaf wada lebih cepat juga diperbolehkan dan diperkenankan pakai skuter elektrik. Nah, ya cuman nggak enaknya skuter elektrik ini ketika kita tawaf nanti ketiduran. Saking nyamannya dan sepoi-sepoi karena besok Februarian dingin. Biasanya ngantuk sekali itu. Ngantuk sekali. Masya Allah. Mungkin demikian Pak Aslam dan Bu Alia. Iya, 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 iya. Saya kira clear. Nanti kita bicarakan memang masalah kornis ini bagi yang sudah pernah ya tempatnya tidak terlalu eh, mungkin ya menarik segala macam yang mungkin nanti kita pertimbangkan kalau pendekatannya ke museum atau mungkin lebih lama di bandara atau segala macam nanti kita berdiskusikan lebih detail. Tapi ini jadi catatan kita ya. Baik, ini Mbak Nuri setuju umroh paginya 8 karena ada kasihan ada anak-anak kalau tawaf jam 10 malam. Baik, ini seperti itu kita bicarakan. Setuju kereta juga. Baik, dari Om Zaki, izin bertanya. Kami ada 3 anak yang masih kecil-kecil yang sulit dipisah. Apa bisa kami sekeluarga berlima sekamar? Jadi Om Zaki ini beliau dengan istri punya anak 3 laki-laki. Umurnya itu berapa ya Om ya? Umurnya itu umur dari 4, 7 sama 8. 4, 7 sama 8. Kalau bisa pingin yang sekamar ya. Kalau ada satu misalkan kamar maksimal 4, satu di tempat lain mungkin nggak bisa itu. Ya. Iya, ya gimana? Kalau nggak 3 dan 2 kali ya. Iya, iya. Baik. Ya tanya aja. Ya, makasih. Kalau di Madinah ini kita bisa request kamar queen atau sekamar berlima. Cuman memang kita harus request dari awal karena tidak ketersediaannya tidak banyak. Dan misalnya pun ya nanti misalnya pun yang satu statusnya ada di kamar yang lain. Nah, kita yang di Mekah ini agak sulit untuk sekamar berlima karena setahu saya Askar Safa ini tidak ada yang sekamar berlima kamarnya, bednya. Jadi kalau di Madinah mungkin masih oke. Kemudian kalau di Mekah ini yang agak sulit karena maksimal hanya 4 bed. Nah nanti mungkin caranya ya tetap semuanya mungkin diatur 4-4. Kemudian yang satu mungkin nanti kalau tidur ya harus digabung dengan yang berempat. Mungkin itu solusi yang lebih
anu lebih ya, murah gitu ya daripada Iya. kita se- 3 dan 2. secara Dan tempat tidurnya administratifnya termasuk dimasukin 4 ke tempat yang lain, tapi aktualnya Ya, nyelesep tidur nggak ada yang ngecek. Gitu nggih, aja ya. benar, Ya wis. benar. Rampung. Jelas ya Om Zaki ya? Iya, Ya itu. Rowan. Ya juga ini menjawab pertanyaannya Mbak Ilma lagi, 4 tahun bisa 1 bed sama dengan orang tua biasanya. Biasanya ya. Bisa, ini nggak ada masalah ya. Iya, bisa. Ini maksudnya pertanyaan mungkin Mbak Ilma ada mungkin mau langsung jelaskan maksudnya apa ini? Siapa tahu kita salah menangkap pertanyaannya. Oh, Ini maksudnya cuma mau menjawab barangkali maksudnya di satu kamar berlima karena yang 4 tahun kan masih bisa 1 bed sama orang tuanya gitu. Jadi Iya. Tapi mungkin kalau administratif nggak bisa ya gampang aja. Dengan saya tinggal diselesaikan aja. iya, hitungannya kan istilahnya hitungannya 4 orangnya masuk kamar mana, tapi pas malamnya ya tidurnya tetap berlima gitu kan. Iya. betul. Iya. Soalnya kan kayak Alia juga paling kan misalnya sama aku tidurnya gitu kan Om, kan nggak mungkin dipisahin gitu kan. Iyalah. Nggak Paling mungkin. juga berlima kan Bapak, Abdan, aku, Nindo, Alia tidur setempat tidur. Nanti yang jatahnya Alia buat yang kamar yang harusnya berempat jadi bertiga gitu kan. Iya, betul. Oke, gitu. Iya, betul. Karena nanti berlima ya, Pak Mas Yanto, kalau macam semuanya. Oke, sip. Ya, sip bisa menjawab Ya. sudah clear. J. Saya kira kalau yang tertulis, mau silahkan raise hand, mau tanya langsung, monggo. Kalau selanjutnya. Mumpung ada. Monggo, Mbak Sari, silahkan. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatannya. Saya hanya ingin memberikan komentar tentang penggunaan kereta dan jadwal umroh. Di situ Pak Wasis menyebutkan bahwa akan menggunakan kereta yang malam gitu kan. Tadinya kan mau yang 3:30 gitu ya. Ya saya hanya berkomentar, saya maunya ya berangkatnya tetap yang 3:30 gitu ya, karena ini pengalaman perdana ya, jadi pengennya dengan menggunakan kereta untuk pertama kali dan ingin melihat pemandangan di luar gitu. Jadi sangat bagus sekali kalau memang dipilih jam yang 3:30 itu dengan tetap umrohnya di pagi hari. Itu aja komentar saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Ya, izin Pak Aslam. Monggo. Untuk 3:30 tidak masalah, Ibu. Jadi nanti mau diatur jam berapa, yang penting bareng-bareng, jangan 5:05 nanti dari pagi sampai sore. Ini soalnya nanti kan kalau di sana kita ngatur, nanti saya butuh koordinasi betul dengan para mutawif dan pasukan teman-teman di sana. Nanti Mas Wasis kalau sudah ada nama-namanya, kalau bisa mungkin siapa tahu sebagian saya juga sudah kenal ya kalau para mutawif di sana mungkin supaya saya bisa koordinasi dengan detail dengan mereka. Dan saya memang minta gini, harus ada mau saling ngalah ya soal waktu, kalau bisa bareng. Kalau nanti ada beda-beda waktu, kalau mau ada pertimbangan tertentu ya kita, tapi jangan terlalu nyebar separuh segala macam, mungkin masih bisa. Dan oke, ini pemasukan bagus, 3:30 hasilnya pasti bisa langsung check-in sekitar jam 7 malam, kemudian tidur besok paginya umrohnya. Saya kira itu pertimbangan yang baik ya. Ada masalah insya Allah. Masukan yang bagus. Baik. Boleh satu lagi Pak Aslam? Ya, boleh. Ya, jadi selama ini yang saya dengar komentar ataupun keluh kesah dari grup perempuan itu, kita ini kehilangan mutawif perempuan ya, mutawif perempuan. Jadi ya sejauh selama ini pengalamannya kan pasti guide-nya itu kan pasti laki-laki, dan laki-laki selalu dengan laki-laki, akhirnya perempuan itu akan tercecer-cecer dan entah ya kadang dengan di lapangan kan dengan banyaknya manusia akhirnya perempuan kehilangan induknya gitu. Jadi semoga diberikan guide perempuan untuk kami gitu. Jadi adalah kenyamanan dan ketenangan dalam menjalankan ibadah tersebut. Terima kasih.
Siap. Nanti kita pertimbangkan, karena masalah mutawif perempuan yang di Madinah misalnya ada, di Mekah kebutuhannya mungkin soalnya pada waktu umroh ini masalah kelincahan dan lain-lain ya. Nanti istri saya bisa jadi mutawifah juga itu ya. Nanti saya yang bayar istri saya kira-kira gitu kita bisa aja. Nggak masalah. Nanti itu saya pertimbangkan. Saya kira masukannya Mbak Sari kita catat. Saya salah satu bahan diskusi yang Ya, soalnya betul Iqbal, untuk yang di Madinah pun nggak bisa masuk ke dalam Raudhah ya Pak Wasis, karena dia nggak punya tasrih biasanya, nggak punya visa umroh. Jadi nggak bisa juga dia ikut masuk. Ya, memang kadang-kadang di sisi petugas itu ada yang membolehkan, ada yang tidak, Bu. Jadi kalau pas dapat yang membolehkan ya bisa masuk, kalau yang tidak juga ada yang ketat gitu ya, jadi tidak bisa masuk ke dalam Raudhah. Tapi palingnya kan Berarti bisa cuma ngantar sampai depan pintu lah sama keluarnya ya. betul. Ya, betul. Sip. Ada pertanyaan lain? Oh, tadi Mbak Mutia Fadila, Assalamualaikum Mbak Asal, maka ada rekamannya Zoom ini. Wonten Mbak, wadah. Ya. Silahkan kalau ada mau raise hand sekali lagi, tafadhol. Nggak raise hand langsung ngomong juga boleh, bukan mute anunya mic-nya langsung nanti kok boleh. Kalau nggak ada kita akhiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wasis, untuk yang jadwal itinerary Garudanya itu udah fix belum ya jamnya? Karena kita mau menyesuaikan yang dari Copenhagen, menyesuaikan jam penerbangannya. Kan kemarin kayaknya ada perdebatan jam Garuda pulangnya ya, atau apa? Iya. Jadi kalau malam ini diputuskan pakai, segera kami booking, karena per tadi siang, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, tadi siang saya ngecek sekali lagi tiketing kita berangkat pakai Garuda untuk tanggal 10 Februari 2024, berangkat jam 19.00, itu kemudian pulangnya jam 19.40, masih ada. Sehingga kalau misalnya malam ini diputuskan pakai itu, ya insya Allah masih available. Mas Roh, Begitu mungkin ini Pak perlu Aslam. kita putuskan saat ini, saya kira lebih baik. Iya. Monggo, Mas Iya, Roh memimpin untuk diputuskan aja ya. Ya. Ya, diputuskan aja, jamnya sama ya, nggak berubah. Jam 19 dari Jakarta ya. Tanggal 10 pulangnya tanggal 19.40 dari Jeddah ya. 19.40 betul. Ya. Baik, ada yang keberatan? Ya, diputuskan aja itu. Gak ada yang keberatan ya? Oke. Ya, kita namanya salah, berarti kita sudah diputuskan. Mas Roh punya hak untuk memutuskan ya. Kita taati. Bismillah. Baik, udah diputuskan nih Mas Wasis. Pak Wasis, saya mau nanya teknis ini aja. Ini kan yang DP 5 juta itu bukti transfernya perlu dikolek semuanya, dikirim ke Pak Wasis atau gimana? Iya, kita ada bikin nanti grup untuk WhatsApp. Kemudian nanti ada admin saya, nanti akan kita masukkan. Nanti setelah listing, admin akan menghubungi kepala keluarga atau bendahara kepala keluarga. Itu masing-masing keluarga, jadi nanti biar bisa di collect informasinya di situ, ataupun nanti disampaikan di dalam grup juga tidak apa-apa, akan kita collect informasi dari grup kita. Nggak masalah untuk grup sedulur atau grup konco, nggak ada. Jadi grup itu saya masukin seluruhnya Pak Wasis, saya bisa masukin ya Pak, yang mau berangkat. Masukin aja itu. Jadi nanti ya kalau ada yang mau tanya dan lain-lain, dan mungkin informasi-informasi lain akan kami sampaikan juga di grup. Jadi nanti juga akan kami informasikan, misalnya jumlah payung di Madinah ada berapa. Wah, itu kita ada datanya juga, meskipun belum perang itu, tapi kita ada datanya itu. Ya, mengkopas-kopas saja. Insya Allah itu ada. Oh, baik. Saya dapat. Jadi sekarang mungkin saya mau ngomong soal
ini juga terkait dengan perencanaan yang jauh-jauh. Mungkin nanti kita akan bikin batas terakhir pendaftaran kalau gitu ya Pak Wasis ya. Ya Pak Aslam, saya kira cukup gentleman agreement saja untuk malam ini. Artinya tidak perlu kita kolek, tapi tidak perlu kita kolek langsung dalam 1-2 hari ini untuk DP-nya. Yang penting adalah kami pesankan untuk tiket Garudanya terlebih dahulu. Enggak, Karena itu yang paling... kalau yang keluarga itu kalau kita anukan itu nggak masalah, itu udah sangat fix. Tetapi yang saya maksudkan batas gini, menyusul pendaftaran, kalau yang saya daftarkan kalau macam untuk dibayarkan insya Allah juga kalau itu nggak ada masalah. Soal pembayaran DP itu personal garanti saya Pak Wasis, insya Allah nggak ada masalah. Siap. Tetapi mungkin pertanyaan saya, ini kan ada juga yang belum daftar ini, tapi sedang mikir-mikir, baik yang di Denmark, mungkin juga saudara, mungkin juga ada yang masih mikir-mikir, misalkan sedikit kalau saudara mungkin sudah fix, sedikit aja perubahannya, tetapi kalau di Denmark mungkin cukup banyak yang saya tanya-tanya ke saya maju mundur gitu masih, itu kira-kira kita kasih batas waktu nggak, kapan kira-kira terakhir daftar ini kita tutup gitu. Baik, untuk jawaban yang paling enaknya adalah secepatnya Pak Aslam. Ya, karena yang paling penting ini ya, yang paling penting itu adalah kita nanti juga sampaikan ke hotel untuk booking hotelnya. Memang ada partner kami ada allotment atau bookingan di hotel, tapi kan mereka juga menghandle beberapa travel. Nanti takutnya ternyata tanggal 10 itu hampir semuanya berangkat di situ dan di hotel situ. Nah, itu yang kami akan baik. Jadi kalau kita akan menyarankan, bagi saya habis ini secepatnya semuanya mengirimkan DP sebagai konfirmasi, dan nanti setelah jumlahnya tertentu mungkin ada waktunya, mungkin kita sudah nggak bisa menerima lagi karena kita memang ini paket yang juga insya Allah nyaman, murah, dan Pak Wasis itu mau istilahnya mau repot ini loh, jujur aja Pak Wasis itu wakeh banget nih yang mendaftar ke banyak sekali yang diurus itu, wakeh lah. Mau baik seperti ini agak berepot-repot, model yang seperti ini kalau macam itu, saya sangat terima kasih lah. Saya tahu lah yang banyak wantri di banyak banget. Jadi itu saya kira untuk jadi bahan pertimbangan. Oh sebentar, kayaknya masih ada new message, mungkin nggak ada, jazakumullah khairan aja ini. Baik, saya kira cukup ya, saya kira ya. Untuk malam ini mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, memberkati kita semuanya. Saya terima kasih banyak sekali kepada Pak Wasis, terima kasih kepada kakak saya, adik-adik saya, keponakan saya, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di Indonesian Muslim Society in Denmark ya. Mudah-mudahan ini kita tata niat kita, mudah-mudahan Allah memudahkan rencana kita, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya. Kita kemudian menjadi amal yang terbaik buat kita semuanya, dan kita bismillah. Saya mencoba sama istri saya bicara, saya berniat menjadi pelayan. Artinya mudah-mudahan ya seperti itu, untuk melayani semuanya seperti itu. Saya kira itu. Kalau mau ditutup Pak Wasis, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memilih Batik Travel, dan insya Allah moga-moga Allah berikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semuanya, terutama bagi kami untuk bisa melayani Bapak Ibu sekalian dalam rangka umroh keluarga, baik yang dari Indonesia maupun yang dari Denmark, dan juga terkhusus Pak Aslam, jazakumullah khairan, sudah mempercayakan kepada kami. Ya, insya Allah Februari kita juga ada keberangkatan. Mungkin nanti saya dekat-dekatkan jadwalnya
supaya bisa ketemu nanti. Insya Allah. Cocok, cocok. Karena kalau besar ya grup-grup besar ini harus dimonitor ya, harus dimonitor. Jangan sampai nanti ada problem-problem tertentu. Cocok lah. Pak bosnya ada di sana juga cocok lah. Insya Allah, insya Allah. Mungkin itu saja Pak Aslam dari kami. Matur nuwun sangat ya. Terima kasih semuanya. Mohon dimaafkan segala kekhilafan, kesalahan saya. Saya kadang kalau ngomong mungkin kurang hati-hati, cepat-cepat. Semoga Allah mengampuni dan juga teman-teman memaafkannya. Kira-kira kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wasis. Terima kasih Bu Aslam. Terima kasih, jazakallah khairan. Terima kasih Pak Wasis. Sama-sama Pak Asro.